Iri. 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Gimana sahabat Almarkas? Kembali lagi ya sesuai dengan janji saya untuk Anda yang mengikuti saya dari pukul 7 pagi tadi. Saya sudah bilang kalau pada pagi hari ini saya kedatangan narasumber luar biasa, jauh-jauh loh dari Toraja Utara nih sahabat Almarkas. Saya udah kedatangan Kak Acel. Kak Acel ini sahabat Almarkas kalau Anda belum tahu ya, Kak Acel ini tuh memenangkan, Duta Baca Toraja Utara terbaik satu di tahun 2025 dan, tentu saja ini merupakan hal yang membanggakan ya, di mana anak muda loh ini, anak muda bisa, menjadi duta baca. Karena ya kita juga tahu literasi saat ini keinginan seseorang untuk membaca buku ya, selain dari ponsel mereka itu bisa dibilang juga cukup rendah di Indonesia. Dan untuk itu sahabat Almarkas, terkait dengan membaca buku, memang membaca buku atau apapun itu mampu meningkatkan imun kita, apalagi membaca pastinya juga bermanfaat untuk menambah referensi kita. Sahabat Almarkas berbincang tentang literasi membaca buku di Indonesia memang, cukup rendah ya. Tapi kalau ingin tahu kenapa, karena keterbatasan akses buku juga masuk di dalamnya. Budaya membaca apalagi di saat, sekarang ini memang didominasi oleh media sosial itu sendiri. Lantas seperti apa sih upaya dari, tamu saya hari ini yaitu Kak Acel untuk menumbuhkan minat literasi ke generasi-generasi Z hingga ke alfa saat ini. Nah, baiklah kita akan menyapa, tamu kita yaitu Kak Acel terlebih dahulu yang juga merupakan mmm salah satu duta baca ya, duta baca, juara pertama gitu di Toraja Utara. Halo, Kak. Halo. Aduh gimana kabarnya nih pagi hari ini? Aduh, dahsyat Kak, luar biasa. Baik, jadi ya semoga, selalu semangat ya. Oke, Nah insyaallah Kak. betul. Nah pagi hari ini pun juga saya tidak kalah semangatnya nih untuk menyapa Kak Acel dan juga bertanya banyak hal tentang duta baca ini sendiri. Nah mungkin Kak Acel sendiri bisa mungkin menceritakan sedikit awal mula Kakak tuh tertarik dengan dunia literasi sampai akhirnya jadi duta baca. Oke, baik. Terima kasih Kak, izin untuk memperkenalkan karena Mhm, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. betul Kalau sekali. saya pribadi tak sayang maka tak cinta. Oke, Oke. halo sobat Almarkas nih. Waduh, luar biasa. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih Mhm, kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang telah mensupport saya sehingga saya bisa dinobatkan di bulan 7 kemarin di mhm, tanggal 7 menjadi terbaik satu duta baca Kabupaten Toraja Utara di tahun 2025. Kalau dibilang alasan ya Kak untuk mengikuti apa sih sebenarnya? Yang pertama itu Kak, saya melihat minimnya atau SDM kami di Kabupaten Toraja Utara terkhususnya di daerah kami. Kalau kami kan bilangnya Lembang Kak. mhm. Dusun itu kami bilang Lembang. Kalau di sini kan Lembang, desa, kalau di sana iya. Lembang Kak. Lembang Basokan terkhususnya itu anak-anak di sana itu Mhm, minim sekali untuk pengetahuan-pengetahuan tentang buku Kak. oke. Mereka lebih FOMO ya kalau kita bilang Mhm, zaman sekarang FOMO ikut-ikutan dengan media sosial yang kita tidak tahu apakah itu menjerumus kepada negatif atau positif Kak. Dengan adanya kemarin ini juga perdana Kak yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pemilihan duta baca Kak. Bekerja sama dengan Bunda Literasi yaitu istri dari Bapak Bupati kami Kak yang baru terpilih kemarin dengan oke. PKK gitu Kak. Jadi menyelenggarakan Mhm, dengan mengikuti 5 tahap seleksi Kak. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, mhm, apakah betul orang Toraja dengan mhm, menggunakan bahasa Toraja. Kita oke. mengirimkan teks cerita Mhm, anak itu dengan menggunakan bahasa Toraja, Kak. Nah, itu saya menulis cerita tentang, anak, yang, kehilangan jati dirinya, Kak. Di mana oke. dia tidak bisa survive begitu, Kak, tidak bisa keluar dari zona nyaman dengan menggunakan bahasa Toraja. Nah, setelah itu kita dihubungi oleh beberapa, panitia, Mhm, dinyatakan lolos. Setelah lolos kita membawa arsip ke sana, terus kita ditanya dengan satu pertanyaan yang sangat menantang. Ini oke. literasi kalau orang bilang
bilang kan Kak, duta baca harus membaca. Tapi kalau saya pribadi sebagai terbaik satu, duta baca harus menguasai 5 aspek Kak. Yang pertama Oke. literasi membaca, Mhm. literasi sosial budaya, literasi pendidikan, pariwisata dan umum Kak. Dan itu yang saya angkat kemarin di kabupaten saya dan pas tanya itu langsung saya diberikan nilai 95 Kak. Langsung Waduh. tahap ke akhir gitu Kak. Di akhir kita kedatangan juri yang sangat luar biasa yaitu penggiat literasi pariwisata di Sulawesi Selatan. Mhm. Terus ada juga Kak Rara Ramlah selaku Duta Baca Provinsi Sulawesi Selatan, ada juga dari Bunda Literasi kami dan juga tentunya dari pegawai perpustakaan tersendiri Kak. Nah, kami itu ada tes tertulis, Mhm. ada 10 tes tertulis, dikasih waktu 40 menit. Setelah itu kita lanjut tes wawancara, interview Kak. Apakah ini betul-betul ingin mengikuti pemilihan duta baca? Dari Mhm. duta baca kita presentasi krida atau program kerja yang sudah dilaksanakan sebelum mengikuti duta baca. Nah, Oke. Marcel sendiri memberikan edukasi atau krida Marcel yaitu literasi setting, sekolah anti bullying. Oke. Ya, gitu Kak. Jadi mungkin para dewa jurinya kayak kepo gitu. Apa sih setting ini? Mhm. Bagaimana sih jangkauannya? Apakah hanya anak-anak atau gimana? Tapi kalau Marcel sendiri bekerja sama dengan seluruh stakeholder, baik itu bentuk pemerintah, aparat maupun kalangan masyarakat gitu, Oke, Kak. tapi yang setting tadi ditahan dulu ya, Oke. itu kita tanya nanti, tapi saya Oke. mau tanya dulu nih, Iya, kan Kak. memang tadi sempat di awal Kak Marcel ini, bilang kalau salah satu alasannya karena Kak Marcel merasa, orang-orang di generasi-generasi muda ya di sekitaran Kak Marcel tuh lebih ke FOMO Iya, gitu, betul sekali, lebih Kak. ikut-ikutan apa yang sedang tren di media sosial Betul, daripada peduli tentang, pendidikannya. betul, Kak. Nah, tapi dengan serangkaian panjang gitu loh perjalanannya mulai dari banyak sekali tes Betul, tertulis, Kak. mengikuti, apa ya, bisa dibilang bertarung gitu Iya, betul dengan sekali, banyak Kak. sekali orang yang Iya, pastinya juga sangat kompeten di bidangnya. betulnya, Kak. Apa sih yang bikin Kak Marcel itu terpikat sampai akhirnya, ya udahlah, lanjut ajalah terus sampai akhirnya menjadi duta baca? Karena kan pastinya setelah menjadi duta baca ini ada banyak sekali program-program Betul, Kak. yang harus Kak Marcel jalankan. Mungkin bisa dijawab dulu? Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Izin Mhm. untuk menjawab bahwasannya kenapa saya tetap bertahan karena dari salah satu sekolah yang ada di kabupaten kami, Mhm. terkhususnya kabupaten Dusun Lembang Masokan, itu Nanggala, Kak. Di sana itu ada namanya SMA Negeri 9. Itu siswanya yang sekarang itu cuma 14, Kak. Oke, 14 orang, Kak. Mereka 14. itu iya, Kak, lebih FOMO yang tadi saya bilang ke kota, Kak. Mereka itu kayak gimana dengan daerahnya tersendiri, kayak, nggak keren, Kak, kalau tetap Kak bertahan di sini. Nah, ternyata Oke. ketika Marcel harus, bagaimana ini duta baca dengan implementasi dengan dunia pendidikan. Nah, Marcel Mhm. di situ sudah berkolaborasi gitu, Kak, dengan, Pokja, pojok, bicara. Jadi pojok bicara itu atau pojok buku di setiap, kelas itu Marcel edukasikan. Jadi walaupun 14 itu Marcel membagi kepada mereka siswa-siswi ini dan berkolaborasi dengan OSIS-nya bahwasanya setiap pagi setelah doa pagi itu Mhm. mereka diwajibkan untuk membaca dan mereferensi buku yang sudah dia baca. Terus nanti kita kasih awarding Kak, yaitu uang Rp5.000 atau Oke. buku begitu Kak. Jadi Oke. Marcel juga kolaborasi dengan Dinas Mhm. Perpustakaan dengan buku bacaan kita salurkan kepada mereka. Walaupun ya belum sampai sekarang belum terrealisasi Kak, tapi itu sudah masuk di program kerja saya yang sudah terlaksana kemarin di MPLS, Kak. Dan saya merasa rasanya itu kadang menangis, Kak. Oh, Mhm. ternyata sebagai duta itu tantangannya sangat besar banget, apalagi Betul. duta baca gitu, Betul Kak. ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat memang artinya ini kayak melawan arus gitu. Betul sekali, Kak. Melawan arus di dunia yang serba digital saat Betul ini. sekali, Kak. Nah, terus juga tadi ini ya Kak Marcel tadi bahas terkait dengan, anti bully di sekolah Iya, ya. betul, Apa Kak. tadi kalau boleh tahu singkatannya? Setting, Kak, Setting ya? sekolah anti bullying. Oke, setting. Nah, kalau boleh tahu ya, Kak Marcel ini kan setting ini merupakan salah satu program, atau bisa dibilang poin penting ya, Betul, sampai Kak. akhirnya Kak Marcel terpilih menjadi duta baca di Toraja Utara. Kalau boleh tahu memang sejauh apa sih dampak bully di Toraja Utara ini? Apakah masih, berada di taraf normal kah? Atau memang sudah sebaiknya harus, bekerja sama nih dengan instansi terkait untuk menghentikan hal Betul, Kak. tersebut? Iya.
Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Kalau Mhm, dibilang kalau khusus di kabupaten kami ya masih tahap normal saja ya Kak. Tidak sampai terjadi yang sangat besar, tapi tetap tidak bisa dipungkiri lagi ya Kak, mhm, karena setiap daerah pasti ada bullyingnya Kak. Bagaimana tadi kita sebagai seorang pageant bukan hanya sekedar samir atau selempang yang kita gunakan Kak, mhm, hanya gaya-gaya, tapi bisa berdampak dan beraksi. Nah itu tadi ketika Marcel nantinya kemarin presentasi, ketika Marcel terpilih, Marcel harus betul-betul turun lapangan Kak dan mengandang betul, beberapa seluruh stakeholder baik itu bentuk pemerintah, mhm, aparat maupun kalangan masyarakat. Jadi kalau Marcel sendiri kan tidak bisa dan Marcel punya tagline Kak, kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan hari ini kapan lagi begitu Kak. baik. Nah, terus juga kan tadi Kak Marcel sempat bahas ya, terkait dengan 14 murid ya, Iya salah Kak, satu salah satu sekolah yang iya hanya memiliki 14 murid di mana dengan hal tersebut Kak Marcel memanfaatkan mereka untuk lebih fokus, betul Kak. contohnya seperti, membedah buku lah. Iya betul Kak. Membedah buku dan juga, memberikan, sedikit Yes, awareness betul gitu. Kak. Nah, tapi kalau boleh tahu ya, apa sih Kak kaitannya apakah ini berkaitan antara, stop bullying tadi dengan juga literasi menambah literasi baca atau memang memiliki, tujuan yang terpisah di dalamnya? Iya, kalau dibilang itu Kak, ya tentunya ada tujuan yang terpisah Kak, tapi kita Mhm, tetap selipkan sebagai duta baca harus pintar-pintar Kak, mhm, menilai dari karakter mereka. Kalau oke, biasanya anak laki-laki itu kan Kak, ya acuh tak acuh kalau membaca ya Kak ya. betul. Nah, di situ Marcel memasukkan dengan tadi program kerja andalan Marcel Mhm, yaitu setting. Jadi, Marcel memberikan karikatun atau sebuah gambaran bagaimana dampaknya mereka. Kan mereka itu kan kalau dibilang labil ya dari SMP menuju ke SMA mhm, masih susah beradaptasi bersama kakak-kakaknya. Apalagi siswa 14 di SMA Negeri 9 ini perlu sangat diapresiasi atau perlu sangat didukung oleh pemerintah di sana dan itu Marcel sudah mengkampanyekan ketika Marcel datang di sana dan mohon doanya Kak, karena mhm, hanya Marcel tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten saja, nanti akan Marcel di bulan 10 insya Allah kami 2 orang mhm, didelegasikan mengikuti pemilihan kembali Duta Baca Provinsi Sulawesi Selatan di Balai Perpustakaan dan Kearsipan di Jalan Alauddin itu tersebut, Kak. oke, Dan di situ nanti Marcel akan merilis sebuah buku kecil mhm, yaitu dari tulisan mereka yaitu kenapa aku harus kena bullying begitu, Kak. oke. Iya, ada salah satu siswa di sana yang memang dia gemar menulis dan itu adalah salah satu andalan Marcel juga untuk Marcel bisa presentasikan bahwasannya pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Toraja perlu dukungan semangat dari generasi ke generasi, Kak, terkhususnya pemerintah di sana tersendiri, Kak. Wow, menarik sekali loh Kak Marcel, buku dengan judul "Kenapa Aku Harus Kena Bully". Betul, Kak. Waduh, menarik banget sih. Malah saya kayaknya nggak sabar ya kalau nanti Kak Kak, Marcel ikut pemilihan untuk, ke tingkat eee, lebih tinggi, ke Kak, tingkat yang lebih provinsi. tinggi provinsi Iya, ya. Kak. Aduh, saya doain deh semoga Kak Marcel Amin ini bisa lolos ya sampai ke amin tingkat provinsi. amin, Karena Kak. jujur saja ya Kak ya, menarik banget program Kak Marcel mulai dari setting tadi, di mana sekolah anti bullying, Betul, Kak. karena ya kalau kita bahas terkait dengan bully, baru-baru aja nih jangankan di tingkat sekolah, di tingkat instansi Iya, Kak. genting pun juga Betul bully terjadi gitu, betul sampai bahkan menghilangkan nyawa korbannya. betul, Kak. Dan hal ini jelas harus dihentikan mulai dari sekarang. Betul. Nah, sahabat, Almarkas dan juga Kak Marcel ini pastinya pengen tahu dong ya sahabat Almarkas di luar ya maksud saya Kak Marcel, pengen tahu gitu loh, terkait dengan bagaimana sih Kak Marcel tuh mengajak generasi-generasi sekarang, ya, untuk tetap konsisten dan juga melek terhadap budaya. Apalagi kan tadi Kak Marcel bilang kalau kebanyakan orang di Toraja itu, mereka merasa kurang nyaman Betul. ketika mereka, berbahasa selain dari bahasa Toraja, Iya, betul, Kak. gitu. Gimana sih Kak Marcel menggerakkan mereka untuk, "Yuk pede yuk pakai bahasa Indonesia," gitu. Karena kita juga rakyat Indonesia. Iya, betul betul, Kak. Gitu, gimana sih Kak Marcel, melihat dan juga bagaimana apa yang akan Kak Marcel lakukan untuk, melakukan apa ya, bisa dibilang untuk mengajaklah istilahnya. Kampanye gitu ya, Kak, ya? Kampanye itu Betul. kayak gimana Kak Marcel? Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Izin untuk menjawab kembali. Kalau saya pribadi bersama teman-teman saya Kak, kan bukan Mhm, hanya saya sendiri Kak, ada terbaik 2, terbaik oke, 3, ada namanya Duta Baca Anak juga, itu terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, ada mhm, Duta Remaja SMP.
Sama Oke. juga Kak, terbaik satu, terbaik 2, dan terbaik 3. Dan Mhm. kami sudah punya grup, kami sudah mengutarakan kepada Dinas Perpustakaan Mhm. dan Bunda Literasi kami untuk program apa yang kami bisa lakukan. Dan kalau program kami terkhususnya di Duta Baca kategori umum, saya sebagai tongkat estafet sebagai ketua umum dari Duta Baca di Toraja Utara, cara mengkampanyekan yaitu menggunakan Trigatra Bangun Bahasa Kak. Utamakan Mhm. bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, di sana itu Kak beda kalau di Makassar. Kalau Makassar kan hari Ahad atau hari Minggu ya kalau CFD-nya. Kalau di Mhm. sana terbalik Kak, hari Sabtu dia CFD-nya karena di sana Sabtu. mayoritas nonis Kak. Oh, Kebetulan saya kan iya. muslim walaupun nama saya Marcel, di Oke. sana saya mengikuti adat istiadat Kak gitu. Mhm. Jadi di sana itu lebih hari Minggunya itu sepi karena mereka mayoritasnya ke gereja. Betul. Nah, di sana Marcel mengutamakan juga lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk agamaku. Marcel semua yang menyatarakan Kak. Jadi Marcel mempunyai program dan visi Mhm. itu ada setiap gereja maupun taman Al-Quran ada perpustakaan mini Kak. Oke. Dan itu akan kami kampanyekan dan kami akan edukasikan kepada adik dengan sersan, serius tapi santai belajarnya gitu Kak. Jadi ada nanti lomba mewarnai, mencertai cerita rakyat Toraja, Mhm. gimana sih asal mula bahasa Toraja, asal mula dari rumah tongkonan, apa sih ini, terus negeri di atas awan, patung Yesus, itu kami terkhususnya dari Duta Baca akan memberikan awareness atau awarding kepada mereka yang bisa menjawab pertanyaan dengan memakai bahasa masing-masing. Jadi Oke. tidak kita paksakan harus mentok di bukunya gitu. Memakai dengan tadi kami masing-masing harus mempunyai ciri khas masing-masingnya Kak itu tersebut. Oke. Nah, tapi ini menarik loh, kok bisa sih Kak sampai kepikiran buat taman baca gitu di apa namanya, di masjid dan juga Iya. gereja ya? Kok bisa sih sampai Ya, kepikiran ke itu tadi sana? salah satu program kerja saya kemarin terpilih, Kak. Mhm. Karena saya melihat sekarang banyak yang kita bilang ya, Kak, bukan hanya di Kabupaten Toraja, tapi di seluruh Indonesia yang FOMO, yang sudah malas ya membaca dengan buku tersebut, tapi mereka menggunakan gadget atau handphone mereka. Nah, Mhm. dengan adanya saya sebagai duta baca, itulah salah satu tantangan, Kak, karena kita bilang istiqomah itu susah, Kak. Tidak bisa langsung membalikan telapak tangan, tetap berdoa, mohon doanya juga Kak, mudah-mudahan ini terrealisasi karena saya lihat sekali minim dan ini banyak hal yang menantang di sana Kak. Dia bilang, "Ih, untuk apa diadakan Mhm. buku kan sudah ada perpustakaan, kan sudah Mhm. ada handphone, gampang Iya. sekali," gitu. Dan ini bagi saya itu saya harus patahkan mindset pola pikir mereka bahwasannya buku adalah sebagai jendela dunia. Oke. Buku adalah sebagai pengetahuan yang dimana kalau kita buku tidak ada lagi sebagai objek opini atau barang hoaks tidak, Kak. Kalau buku itu sudah 100% fakta begitu, Kak. Oke. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih, Kak Marsha kira-kira, tahu nggak ya kira-kira, berapa sih apa ya, angka literasi baca di Indonesia? Karena setahu saya memang agak rendah gitu. Betul sekali, Kak. Pada tahun betul sekali, Mhm. kemarin baru-baru terjadi itu angkanya masuk terendah kita, Kak, untuk Mhm. daya minat, membaca di Indonesia Oke. terkhususnya ini. Di awalnya kita posisi tinggi, Mhm. yaitu ke sekitar 9 berapa gitu, Kak, itu kemarin saya sempat salah menjawab ketika saya wawancarai beberapa dan memang, saya lihat searching kembali, memang daya minatnya itu tinggi, saya masih jawabnya tinggi. Tapi ketika di tahun 2025 nih, daya minat untuk literasi membaca tersebut itu sangat rendah. Terkhususnya di Indonesia ya Kak ya. Karena Mhm. kenapa? Tadi karena dilampaui dengan gadget masing-masing, dengan Oke. tadi ada sebuah Apple lah dan ini dan itu gampang sekali kita men-searching Kak, e-book kalau namanya ya, e-book Mhm. tersendiri itu kan sudah ada di dalamnya Kak. Iya, Nah, bagaimana mereka itu sudah lagi tidak membutuhkan buku Kak, lebih betul. membutuhkan satu handphone yang canggih yang Mhm. dapat men-searching apa-apa Mhm. yang sudah di dalam. Tapi kalau saya pribadi saya tidak akan mengambil hal tersebut, lebih mementingkan di buku tersebut. Karena buku ini yang tadi saya bilang Kak, buku adalah sesuatu jendela dunia. Sudah tidak ada lagi Kak, karena saya sebagai duta baca bukan hanya ketika nanti saya lepas jabatan saya sudah tidak membaca, tidak. Malah pengetahuan saya juga ketika saya menggelar duta baca, pengetahuan saya bertambah malahan Kak. Mhm. Dulunya
awalnya tidak suka membaca, ketika dinobatkan kemarin, oh ternyata bukan Terpanggil ya, iya Kak, begitu. Langsung terpanggil untuk betul. menambah literasi gitu, Iya menambah Kak, pengetahuan. iya. Jadi Tapi bisa membedakan mhm, literasi digital dengan literasi non digital seperti oke, buku tersebut Kak. Nah, salah satu contohnya buku Laskar Pelangi mhm, atau mohon maaf ya Kak, izinkan aku jadi pelacur. Nah, oke, ternyata diksinya itu bukan hanya sekedar izinkan aku pelacur, Tuhan izinkan aku jadi pelacur, tidak. mhm, Ternyata di dalamnya kalau kita baca lagi itu sangat menarik. mhm, Mengapa ada kata diksi Tuhan? Berarti dia meminta kepada Tuhan, izinkan aku, padahal betul, kalau di dalam agama kan tidak boleh kan, betul, gitu kan. Nah, itulah tadi, pola persepsinya orang Indonesia harus kita ubah begitu, betul dengan sekali. cara tadi gemar membaca. Betul. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong baca nih, Kak, ya, Iya, terus juga kita sudah bahas terkait dengan, kemajuan teknologi betul dan Kak. tapi pentingnya juga untuk tetap baca buku. Sebelumnya nih, sahabat Almarka, sebenarnya sebelum, kamera, kita juga sempat ngobrol-ngobrol tadi kalau Kak Marsha tuh sempat ditanya, gimana sih pendapatnya kalau misalkan, buku itu tuh dialihkan ke teknologi gitu, Betul, buku tuh dialihkan ke, handphone saja. Karena kan pasti kalau handphone ya semua orang pegang pegang, gitu loh. betul Kak. Dari usia 5 tahun bahkan Iya, ya, makanya udah pada pegang smartphone-nya masing-masing. Nah, gimana sih pendapat Kak Marcel tentang hal ini? Karena mungkin ya sebagian orang di luar sana apalagi anak-anak muda pasti bakalan mikir, "Ya kan di handphone juga baca iya, gitu. Di betul. handphone kan juga bisa buka buku online." Iya, Kak, Banyak sekali, contohnya aplikasi-aplikasi yang sudah memungkinkan iya, seseorang untuk membaca. Tapi quote and quote ya, itu bukan iya, ilmu iya, pengetahuan, betul tapi sekali. lebih kepada, fiksi Ini dan juga ya hal-hal yang sebenarnya itu bisa dibilang hanya hiburan saja. betul Kak. Gimana menurut Kak Marcel tentang hal itu? Iya, terima kasih Kak. Ini salah satu tantangan saya juga ya Kak, sebagai duta baca, bagaimana bukan hanya Samer atau Selempang yang saya bilang tadi, Mhm, tapi bagaimana kita bisa dapat mengkampanyekan Kak. Nah, kalau saya pribadi ya itu hak sah-sah saja ya kalau misalnya mereka dikasih handphone ya sama orang tuanya ya, mhm, tapi kita melihat lagi Kak, tingkatan kerendahan dari popularitas atau masyarakat. Kan juga ada masyarakat yang kurang ya Kak, yang masih mhm, kurang rendah gitu betul, penghasilan pendapatannya, tapi karena tadi FOMO, "Ah, aku juga kalau nggak pakai handphone, aku nggak keren, aku dikalah sama temanku," gitu. betul, "Aku nggak bisa dapat informasi loh," kayak gitu. Nah, mhm, dengan adanya kami Duta Baca, jangan pernah malu itu saya, masukan saya, walaupun kalian saya juga Kak, biasa di handphone saya dong. Jadi saya tetap apa, saya tetap menerima informasi, menyimak e-book, "Oh, ternyata gini," tapi ya saya harus bisa memilah, pintar-pintarnya saya, "Oh, ternyata ini beritanya, non hoaks, oh ini beritanya hoaks." Jadi jangan asal klik, itu pesan saya kepada sobat Almarkas, pendengar di luar mhm, sana, jangan sekali-kali langsung klik-klik dan share barang yang tidak di ketahui asal betul. mulanya kita, Kak, dan kita harus pintar mencerna, harus bijak berdalam bermedia sosial gitu, Kak. Oke. Nah, tapi juga tadi nih Kak, Marcel kan singgung seputar hoaks ya. Iya, Kak. Ada nggak sih nanti bakalan ada pelatihan nggak sih kira-kira untuk, untuk generasi muda ya khususnya, ini tuh untuk membedakan yang mana tuh yang hoaks, yang mana yang real. Karena kan sampai sekarang ya Kak ya, kita lihat orang buka media sosial, orang kirim di grup WhatsApp, tidak, mengecek terlebih dahulu apakah beritanya itu fakta, atau bahkan ya kadang-kadang saya juga bisa, melihat ya sebagai pengguna media sosial juga, saya kadang-kadang tuh melihat ada, sebagian Betul. akun-akun yang menyebar berita di media sosial, bahkan beritanya tuh tidak dicek kebenarannya, main dilempar aja, sehingga ini jadi salah satu bahan hoaks yang baru Betul gitu. betul, Kak. Belum lagi kan kita juga tahu sebagian besar, warga Indonesia ini sangat-sangat malas untuk Iya, mencari betul tahu, betul, malas Kak. membaca, Betul. pengennya tuh cuma tahu-tahunya ya berita yang lagi panas, Betul, berita Kak. yang lagi menggosipkan hal-hal Iya. yang sebenarnya itu nggak semuanya harus kita ketahui gitu. Betul betul. Jadi gimana nih menurut Kak Marcel untuk, pendampingan terhadap, generasi muda terkait dengan, mengetahui informasi yang, bukan hoaks dan juga hoaks? Iya, baik, Kak. Kalau itu sendiri kami sudah laksanakan, Kak, di Balai Perpustakaan dan Dinas Karsipan Kabupaten Toraja Utara, kami kemarin Oke, ada namanya BIMTEK, Kak, Bimbingan Teknologi Melek AI. Ya, di mhm, sana sebelum kami terpilih kemarin, kami seluruh finalis yang sudah lolos seleksi mhm, administrasi, seleksi wawancara, dan kami ada pelatihan, Kak. Dan itu salah satu program dari keunggulan dari Bunda Literasi, istri dari Bapak Bupati kami, memberikan edukasi terhadap kami-kami yang
bisa yang bisa nanti melanjutkan tongkat estafetnya tersebut. Dan kalau dibilang apakah ada nanti, akan ada Kak. Kami akan goes to school, Duta Mhm. Baca goes to school untuk memberikan edukasi terhadap anti hoax gitu Kak, berita-berita yang mana, dan akan berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan itu nantinya Oke. Kak. Tapi masih dalam proses penyisihan Kak, karena lebih fokus untuk ke tingkat provinsi dulu Kak. Oke, jadi masih, di tingkat Toraja Utara dulu Iya ya? Kak, tapi kalau untuk ke sekolah sudah beberapa ada, ke junior kami terbaik satu juga sudah mengimplementasikan ketika di MPLS kemarin dengan kemampuan mereka tanpa dibantu dengan, Dinas Kominfo Kak. Dengan dia Mhm. kerja dari para guru-gurunya, penggiat literasi di Toraja, dia Mhm. sudah melakukan aksi tersebut Kak. Itu Oke. jadi no bullying, prestasi yes. Jadi tentang informasi-informasi bullying, informasi-informasi hoax, gimana saya memberikan dampak negatif kepada mereka, tidak asal klik gitu Kak, tapi Mhm. mereka harus perlu digali lagi sumber informasinya atau disaring kembali, Mhm. cocok nggak ini, apa nggak ini gitu Kak. Oke. Nah, tapi nih Kak Marcel nih ya, kalau misalkan bahas juga seputar, sekolah. Nah, kadang-kadang sekolah-sekolah yang maju tuh biasanya mereka malah sudah mengganti buku dengan aplikasi Iya gitu. Kak, Iya, ke digitalisasi arah e-book digital, sekali, betul heeh. Kak. Nah, kalau menurut Kak Marcel itu apakah bisa menggeser posisi buku kah atau sebaiknya kembali aja ke buku? Karena, kalau saya tidak salah ingat ya, saya juga pernah membaca salah satu, artikel yang Iya mengatakan kalau ternyata tuh orang, setiap manusia tuh lebih, tajam ingatannya ketika mereka tuh baca dari buku iya, ketimbang ketika mereka membaca melalui smartphone betul mereka. media, betul Kak. Nah, kalau menurut Kak Marcel itu gimana? Iya, tanpa kita ketahui bersama bahwasannya 10 sampai 20 tahun kan kita akan menghadapi namanya bonus demografi ya, Kak, ya. Mhm. Nah, di mana pengetahuan-pengetahuan itu semakin teknologi itu kan semakin pesat ya, Kak, ya. Bukan semakin menurun, tapi semakin pesat, Semakin makanya pesat. adanya pembaruan-pembaruan tersendiri, Kak. Nah, Mmm. sebagai duta baca kalau melihat ya sekolah yang maju ya sudah menggunakan digitalisasi, ya kita tidak bisa, menyalahkan atau Kak, tapi dengan suara kami tetap, memberikan kepada Bapak Ibu guru di luar sana, mereka harus ada buku yang terupdate, buku terbaru, Kak, dengan Mhm. gaya masing-masing. Yang tadi saya bilang, kami sudah berkolaborasi beberapa sekolah di Kabupaten Toraja Utara, yang sekolahnya baik di pinggir maupun di kota, untuk mereka ada literasi, ke perpustakaan, Kak. Jadi mereka ada holiday, mereka di sana nanti, kita kasih waktu selama 2 jam untuk membaca, menulis, itu sudah kami kolaborasikan juga dengan Bunda Literasi kami dan juga Mhm. pemerintah Dinas Pendidikan untuk, bekerja sama, itu bagaimana mereka nanti akan ada studi tour-nya, Kak, untuk membaca di sana. Jadi gadgetnya kita simpan, setelah masuk ke perpustakaan, kita simpan dan mereka diusahakan untuk membiasakan untuk membaca buku. Buku apa saja, Ah hah. baik itu fiksi maupun non fiksi, begitu, Kak. Oke. Jadi mulai dari situ nanti sama yang tadi saya bilang tadi, mereka akan presentasikan dinilai dengan dewan juri, dengan gurunya, Bapak Ibu gurunya, dan Mhm. juga tentunya, kami sebagai duta baca akan memberikan reward-nya apa, bukan uang apa, tapi kita terbitkan buku yang sudah dia baca, dan kami akan, Oke. sebagai duta baca, Mhm. tugas dan kami akan mencarikan sebuah, resensi, buku atau, apa dia Kak, penerbit tersebut Mhm. Kak, penerbit untuk menerbitkan suatu karya. Kan satu Oke. kebanggaan tersendiri Kak, itu salah satu, PR kami Kak di Kabupaten Toraja Utara tersendiri. Oke, jadi memang ya kalau misalkan kalau sekarang sih jatuhnya artinya ya diberi tugas gitu. Iya betul Diberi Kak, tugas dulu nanti betul. setelah, sudah terbiasa dengan Iya Kak, tugas-tugasnya akhirnya bukan ngerjain tugas lagi, iya. tapi tertarik sendiri Nah, untuk betul sekali jatuh Kak. cinta dengan Buku buku-buku ini. tersebut, iya Kak, Nah, tapi menggunakan bahasa mereka ya Kak, kita mhm. tidak bisa itu tadi, dengan Trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa daerah, lestarikan bahasa, itu Kak. Baik, menarik sekali. Nah, tapi nih Kak, kita panjang lebar ngomong seputar bahasa dan pentingnya literasi, Betul serta, tadi juga sempat bahas program Kak Acel terkait betul dengan setting. Saya mau tanya nih, sebenarnya ini tuh tanggung jawab siapa aja sih betul. menurut Kak Acel? Oke, baik Kak. Kalau dibilang tanggung jawab semua ya Kak ya, tadi saya Mhm. bilang
seluruh stakeholder, bukan hanya Mhm. tanggung jawab saya sebagai duta baca, tapi bagaimana kita dapat mengkampanyekan atau bekerja sama dengan seluruh stakeholder, baik itu bentuk pemerintah, aparat, maupun kalangan masyarakat untuk sama-sama menggandeng bahwasanya harus kita basmi yang ini namanya bullying, Mhm. utamakan tadi prestasi, narkoba no. Jadi kita mendapat mengkampanyekan dengan tadi kita bisa ke sekolah-sekolah atau di Mhm. Car Free Day kita berikan edukasi-edukasi dengan sebuah novel atau dongeng, dan juga tentunya ada games-nya tadi setting. Oh, kalau gitu kan mereka bakalan ingat tersendiri, Kak. Mungkin itu saja. Oke. Nah, tapi kalau saya boleh tahu nih Kak, ada nggak sih Kak, program Kak Marcel ini tuh yang memang fokusnya tuh buat Gen Z, gitu loh. Buat Gen Z supaya ya mereka tuh nggak cuman fokus pada smartphone mereka aja, tapi juga bisa, eee, berasa terpanggil gitu, "Yuk kita cari tahu informasinya tuh lewat buku," gitu, "Yuk kita main ke perpus," gitu. Mungkin ada nggak sih? Iya, ada tentunya, Kak, dan itu belum kami spill karena itu Oke. nanti dibawa ke tingkat provinsi, Kak. Ada, Oke. Kak. Tapi reward-nya bocoran sedikit, itu Mhm. tadi yang saya bilang di awal tadi tentunya kami akan cari, penerbit, Mhm. siapa yang bisa untuk mensupport kegiatan program Krida saya nantinya. Mhm. Jadi ketika kami ketika saya terpilih ke tingkat provinsi nanti, entah itu kalau di provinsi kan cuma juara 1, 2, 3, Kak. Jadi Mhm. tidak pasangan, Mhm. terserah itu cowok, cewek, cuma 3 orang selama Oke. 2 tahun menjabat ke depan. Dan ini adalah Oke. program unggulan saya dan sudah berkolaborasi dan didukung Mhm. oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk tidak dibocorkan dulu, Kak, Oke. gitu. Tapi ditunggu dan mohon didoakan semoga nanti program ini bisa dapat mengkampanyekan, bisa dapat anak-anak Gen Z di luar Mhm. sana lebih senang dengan menulis atau membaca. Tapi dia bisa kayak kembali kayak dulu, zaman dulu, Kak, Dear Diary, "Hari Oke. ini aku senang banget loh, Oke. aku ketemu dengan seseorang," gitu, Kak. Nah, itu Oke sedikit oke. gitulah, Kak. Mhm. Heeh, jadi Marcel tetap ada nanti diari digitalisasi, Kak. Jadi di Oke, situ diary bisa digital? iya, diari Oh, digital menarik namanya, nih, Kak. diary Jadi ya digital. ada teman curhat, juga ada Oke. hotline-nya, ada nomor Mhm. teleponnya, nanti sebuah aplikasi yang kami Mhm. rancang ke tingkat provinsi, jadi bisa curhat-curhat di situ Oke. melalui tulisan mereka. Oke banget nih. Waduh, oke banget sahabat Telparkas, karena saya pun mendengarkan penjelasan Kak Marcel nih berasa pengen banget loh Kak Marcel cepetan lolos ya. Amin, doakan Kak saja Marcel nih. bisa cepetan lolos biar, Amin, program-program tadi juga diary amin. digitalnya bisa segera launching, terus Betul, juga buku dengan judul "Kenapa Aku Harus Kena Bully" bullying. juga bisa segera launching. Itu Amin, menarik banget sih menurut aku. Kenapa juga, karena ya penting ya kalau betul. kita lihat, di era sekarang, orang tuh curhatnya bukan nulis buku lagi, Kak, Iya, tapi betul. nulis status. Iya, betul betul sekali. Betul sekali ya, dan itu juga merupakan hal yang harus diubah sih sebenarnya, Betul. karena tidak tanpa kita sadari ya, karena keseringan orang-orang atau terlalu terbukanya orang-orang di media sosial tuh kadang-kadang mereka nggak sadar kalau masalah yang seharusnya mereka simpan sendiri, mereka bagikan dengan keluarga saja, dengan teman-teman saja, ini bahkan, secara tidak sengaja mengajak orang-orang yang tidak mengenal dirinya untuk komen gitu loh, Betul. gitu. Karena kan sekarang apa-apa viral, entah itu hubungan rumah tangga, Iya, hubungan pertemanan, pacaran, semuanya viral di iya. media sosial karena ya itu dia, curhatnya tuh pakai story Iya, gitu. FOMO lah kalau kita bilang sekarang, Betul Kak. sekali, Kak, FOMO Iya, gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong lagi nih ya soal usahanya, Kak Acel ini untuk membangkitkan literasi di Toraja Utara. Nah, kalau Toraja sendiri memang kita tahu kan wilayahnya tidak serata di Kota Makassar ya. betul ya, Kak. Betul. Nah, dan jelas pastinya punya masalah dengan akses dong, Betul, Kak. terkait dengan buku. Betul. Gitu. Nah, kalau Kak Asel sendiri gimana sih menghadapi hal tersebut atau melalui hal tersebut gimana? Supaya anak-anak di Toraja Utara itu tuh semuanya bisa terpenuhi dengan fasilitas buku yang memadai, kemudian juga buku-buku terbaru. Itu Kak Asel gimana mengakalinya? Iya, baik, Kak. Ini adalah salah satu pertanyaan yang menantang bagi saya. Ya, kemarin juga pas dikasih pertanyaan gini ketika di malam grand final, Mhm. itu saya sampai menangis karena melihat reality khususnya di Lembang, di Mhm. daerah saya, Kak. Itu tadi saya bilang dusun Lembang Basokan, Kecamatan Nanggala. Di Mhm. sana itu perlu sekali
dukungan dari pemerintah Kak, terkhususnya pemerintah Sulawesi Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Mhm. untuk bisa dapat berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan kami Kak. Karena kenapa? Di sana itu mayoritas bukunya itu perpustakaan kalau ada buku baru hilang Kak. Oke, Iya, kok hilang. bisa kah? Jadi, iya, mereka itu nggak mau jujur karena mereka itu tadi kita bilang di zaman sekarang FOMO. Jadi kalau Mhm. melihat di story, "Ya ada buku kayak begini, nah di mana?" Nah, ketika ada buku baru dia lihat itu dia senang sekali gitu kayak seolah-olah dapat kayak mujizat yang Mhm. kalau dia bilang mujizat yang nyata begitu. Nah, tapi dengan cara yang salah. Itu Mhm. sudah banyak terjadi dan mereka banyak yang curhat ke saya, "Kak, kemarin buku taruh di perpustakaan pojok sana Mhm. hilang Ki, dek dek Oke. dek," heeh, begitu. "Dek, Susi Bang pea baga-baga nak dikak Kak," bahasa begitu Kak. Jadi saya sebagai tongkat estafet generasi Mhm. muda di sana Kak, sebagai pemuda yang dari dusun Lembang yang daerahnya tidak tersolir dari pemerintah di sana ya Kak, jauh sekali memang aksesnya kalau mau ke sana, Mhm. Kakak susah sekali pasti miris lah kalau kita bilang Kak, dan kalau dibilang jauh anak-anak kecil di sana susah ditemui Kak, mereka lebih Oke. dominan di rumahnya masing-masing gitu Kak. Mmm. Baru kalau mau kumpul ya ke sekolah saja Kak, karena harus jalan Oke. kaki, terus pakai sandal jepit, itu kan belum lagi kalau hujan becek itu Kak, jadi jalanannya agak menantang, lebih menantang lah dari Malino Kak, jalan di sana. Terus ke sekolah itu biasa 2 kilo Mhm. untuk mereka jalan kaki dan, kalau dibilang ke depannya bagaimana, ini nanti akan berkolaborasi lah mudah-mudahan Kak, Marcel bisa mewujudkan untuk, dusun Lembang Basokan dari Kabupaten Toraja Utara untuk melek dari IT, melek dari buku dan juga tentunya bisa Mhm. merepresentasikan, pemuda-pemudi Toraja Utara dalam kiat-kiat literasi dalam buku tersebut, Kak, gitu. Oke. Nah, artinya kan dengan adanya contoh ya yang tadi Kak Marcel bilang terkait dengan ketika ada buku baru, Iya, bukunya tuh nggak sampai sehari 2 hari hilang. betul, Berarti sebenarnya minat baca tuh ada gitu ada, loh, betul, Kak, ada, cuman karena kekurangan atau betul, Kak. keterbatasan buku itu Iya, sendiri. karena kan tadi dilalui juga susah akses ke sana untuk penyebaran pengekspor dari buku ya, Kak, ya, dari perpustakaan Percetakan, iya, Kak, mhm. cetakan tersebut untuk diekspor ke sana dan juga pola pikir orang kan itu tadi kita kembali lagi bilang bahwasannya, sudah ada nih digitalisasi, nggak perlu Mhm. lagi ya kan sudah lengkap nih di HP, tinggal Mmm. mau cari apa saja sudah bisa, download Mhm. klik klik. Nah, tadi bagaimana saya sebagai duta baca sudah men-stop hal tersebut, pola pikir mereka, kita patahkan, buku Mhm. harus kita distribusikan. Karena buku adalah jendela dunia. Itu buku tidak ada lagi pembeda, tidak ada lagi kosakata yang harus diksi kosakatanya harus diubah, tidak. Itu Mhm. buku sudah real fakta begitu, Kak. Apalagi keluaran dari penerbit Erlangga itu Mhm. sudah 100% real ori gitu, Kak. Oke, jadi memang ya menarik ya. Ini untuk perpustakaan di Toraja Utara semoga mendengarkan. Amin, iya kasih Juga ya, Kak. semoga Iya, menonton juga nih, karena ternyata buku tuh penting banget, betul. apalagi untuk di pelosok-pelosok ya. Iya, Kita bisa betul. bilang mungkin, daerah Dusun Lembang Basokan ini juga cukup terpelosok, apalagi kalau tadi Kak Marcel sempat bilang jaraknya tuh lumayan jauh buat ke Jauh sekolah. sekali, Kak, iya, Kak. Dan di sana juga, kalau untuk itu kumpulkan anak-anak susah sekali, Kak. Baru Mmm. kalau ada acara besar seperti kematian, Oke, mereka itu banyak kumpul, Kak. baru keluar rumah Iya, ya. Kak, kalau di sini Mhm. kan seperti uang panai toh, jadi kumpul semua nih keluarga-keluarganya. Mhm. Kalau di sana ya itu tadi mohon maaf ada makanan yang tidak halal bagi kita, gitu. Mereka Mhm. kumpul dari kumpul 1 kalinya, 2 kalinya mereka kumpul di satu titik gitu. Mhm. Jadi sudah banyak anak kecil dan gampang sekali kalau untuk literasi budaya di sana, Mhm. khususnya budaya. Tapi kalau saat-saat ini kita susah kumpulnya, paling kumpulnya tadi ya di sekolah gitu Kak, Mhm. edukasi ke sekolah. Itu pun kalau di sekolah harus benar-benar kuat tenaga, kuat dengan mental karena Mhm. jalanannya itu wow, harus di atas Oke. atas gunung ya Kak, bahaya. Kalau memang bukan Oke. urusannya pasti kalau dia jijik lah, kotor karena kanan kiri mohon maaf ada babi gitu Oke. Kak, ada anjing yang Mhm. najis buat kita sebagai kaum muslimah. Tapi Oke. kalau saya pribadi Kak, ya alhamdulillah karena saya kebetulan juga kan baru dapat hidayah Kak, Mhm. baru dapat, masuk di Islam Mhm. dan, saya tidak pernah pulang ke keluarga saya, tapi alhamdulillah kemarin beberapa keluarga saya yang di sana, ya mudah-mudahan mereka terketuk hatinya ketika saya, dapat dinobatkan oleh pemerintah di sana menjadi duta baca dan akan didelegasikan ke tingkat provinsi.
bisa Bapak Ibu saya terketuk. Walaupun ya sampai sekarang belum didukung sama sekali gitu. Oke, tapi semangat dong ya, Kak. Iya pastinya. Harus semangat pastinya, Iya. apalagi sekarang udah jadi duta baca dan bakalan lanjut lagi nih Iya ke Kak, tingkat yang mudah-mudahan. lebih tinggi. Iya Tapi Kak. saya doain deh semoga Kak Marcel tuh jalannya mulus terus sampai akhirnya Iya. jadi duta baca untuk provinsi ya. Iya Kak. Duta baca untuk provinsi karena program-program yang Kak Marcel apa ya, kita bahas bersama tadi tuh beneran keren banget semua dan juga saya masih penasaran banget sama program Kak Marcel buat generasi muda. Oke, nanti ya Kak kalau selesai bisa diundang kembali Boleh sih, banget Kak ke Marcel, sini. iya boleh banget nanti Kak Marcel tinggal DM kita di Oke, Instagram, siap boleh siap. banget kalau Kak Marcel mau datang ke sini lagi. Oke. Nah, tapi saya mau tanya nih Kak Marcel kalau nggak salah sekarang kan udah, baru ya memulai menjadi duta baca. Iya. Nah, saya mau tahu nih perasaan Kak Marcel setelah menjadi duta baca tuh apa aja sih? Apakah ini menjadi hal yang, tantangan baru kah? Atau memang kayaknya jalan hidup saya lewat sini deh? Iya. Sudah dijawab, Kak? Mhm, boleh Oke, boleh. kalau saya dua-duanya yang Kakak bilang tadi, tantangan juga ada, ini ada Mhm, jalan baru karena kenapa, Kak? Marcel sudah banyak sekali, masukan-masukan atau panggilan. Kayak kemarin, Kak, alhamdulillah Marcel diberikan amanah sebagai dewan juri di Duta Baca Kabupaten Luwu Utara, tepatnya oke. di Kota Masamba. Mhm. Ya, kotanya Evi Masamba yang penyanyi dangdut. Dia tidak nyangka banget, Kak, sudah dibayarkan bisnya gitu, Kak, terus ditanggung makan, terus kita bisa ketemu dari, teman-teman di sana, bahwasannya bagaimana mengkampanyekan, mengedukasikan ilmu yang Marcel sudah terapkan, ilmu yang Marcel ketika terpilih, Marcel bisa implementasikan kepada seseorang karena kan kita di agama Muslim ya Kak ya, Mhm, diajarkan ilmu mah harus kau bagikan gitu Kak. Jadi bukan hanya hartamu tapi ilmu yang harus kau bagikan dan itu aduh salah satu rezeki bagi Marcel sudah bisa memberikan edukasi walaupun di sana kemarin masih banyak yang belum terpilih tapi Marcel berikan kekuatan bahwasannya bukan hanya selempang atau samir yang kalian raih, yang kalian cari, tapi mhm. bagaimana kalian berlomba-lomba untuk bisa berdampak dan beraksi di sekeliling kalian, baik itu dalam keluarga, lingkungan sosial, terus di dalam pendidikan kalian, itu tidak apa-apa. Satu langkah kecil dapat mengubah pola persib mereka semuanya. Waduh, Dan menarik alhamdulillah sekali. saya bersyukur, terima kasih Mhm, Ibu Gubernur, Ibu Dinas Perpustakaan Ibu Sri Kak, lagi nonton mungkin ini Kak, tadi sudah saya DM mhm. dan saya diberikan amanah untuk hari Senin akan menjadi moderator ketemu dengan seorang impian saya Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selama ini saya Oke. cita-citakan pengen ketemu dari Mhm, dia, pengen ngulik-ngulik kenapa sih beliau tertarik di dunia literasi dan alhamdulillah diberikan ruang itu Kak di hari Senin jam 9 pagi Marcel menjadi moderator untuk mhm. membedah buku dari beliau, istri dari Oke. Bapak Gubernur tersebut. Oke deh, menarik banget nih. Nah, dan tidak terasa sekarang ternyata kita sudah hampir, 50 menit ya kita Waduh. ngobrol-ngobrol. Dan saya mau tanya nih, ini sekaligus juga menjadi, pertanyaan terakhir saya Oke, pagi Kak. hari ini untuk Kak Acel, apa aja sih target Kak Marcel tuh sebagai duta baca? Mungkin tadi sudah banyak sekali yang sampaikan, tapi, saya mau tuh Kak Marcel merangkum merangkum target Kak Marcel ke depannya, selama menjadi duta baca sampai akhirnya Kak Marcel bisa lolos menjadi duta baca Sulawesi Selatan ya. Amin ya Allah. Boleh banget nih dijawab sekarang. Oke Kak, kalau untuk merangkum ya, kalau untuk merangkumnya, ayo berani keluar dari zona nyaman, mari membaca setiap hari 30 menit, yaitu utamakan tadi Trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, dan juga tentunya jangan pernah takut untuk dalam kegagalan. Mungkin itu saja Kak, dan tentunya teman-teman tetap semangat, jangan lupa bahagia. Jadi teman-teman harus bisa memilah barang-barang yang tidak berguna, Mhm. barang-barang yang berguna, terus kita bagaimana kita bisa berdampak dan beraksi bagi sekeliling kita. Mungkin itu saja. Oke, tapi tadi saya ada satu kata Kak Marcel, jangan takut untuk gagal. Betul, Kak. Jangan takut untuk gagal sahabat Almarkas, kalau belum coba dulu ya siapa tahu gitu loh. Karena tadi di belakang juga Kak Marcel sempat bilang kalau ternyata fun fact-nya ya, Iya. Kak Marcel itu baru kirim berkasnya itu jam 11 malam. Betul sekali, Kak. Itu Sudah mau ditutup itu loh, Kak. Dari saya pribadi, ya udah deh saya berikan jam 11 malam, 11.40 sudah tutup. Karena pesaingnya katanya banyak karena hadiahnya lumayan juga ya, Kak ya, mhm, untuk terbaik satunya, Kak.
uang pembinaannya Mhm. sudah lumayan lah kalau bagi Marcel, dan ternyata itu juga yang dikejar dari finalis-finalis lainnya. Nah, ketika kemarin malam grand final, mereka banyak yang kecewa. Saya tidak menyangka sampai detik ini, Kak, untuk menjadi terbaik satu, dan saya tidak punya kenalan di dalam, Kak. Saya tidak tahu. Mereka bilang saya bukan orang Toraja. Banyak yang dukung bilang, ih betulan kan dia orang Toraja, padahal dia aktif di Makassar, dia kuliah di Makassar. Dan Mhm. ketika dewan jurinya melihatkan berkas saya bahwasanya saya KTP Toraja, saya dari asli dusun Lembang Basokan, punya keluarga ini, dan ternyata dia cek keluarga saya, ternyata keluarga yang terkenal di desa saya tersendiri. Oke, waduh menarik sekali perjalanan Kak Marcel hingga jadi duta baca dan banyak sekali sahabat Almarkas program-program unggulannya Kak Marcel, tapi sayang sekali masih di Toraja Utara ya. Iya, Jadi ya sama-sama kita dukung Kak Marcel untuk bisa go masuk masuk dan maju sebagai duta baca Sulawesi siap, Selatan. amin ya Allah. Amin. Oke deh, dan itu dia talk show kita pada pagi hari ini, talk Ada show tagline-nya, singkat. Kak, boleh? Boleh boleh banget Iya, boleh kalau banget. nanti Kakak bilang, Apa Kak nih? baca Toraja Utara, Kakak nanti Mhm. bilang gitu, nanti baru saya bilang 2 tahun menjabat seumur hidup literasi. Oke deh, oke oke oke. Oke, jadi sekarang tagline-nya ya, Kak, Iya, ya. Kak. Duta Baca Toraja Utara. 2 tahun menjabat, seumur hidup literasi, salam Oke. literasi. Salam literasi. Waduh, oke, senang banget saya ketemu sama Kak Marcel pagi hari ini. Jadi kayak vitamin ini ya, vitamin bahagia gitu. Dan semoga semua, usaha-usaha Kak Marcel untuk memajukan, literasi baca di Toraja Utara ini Iya, dapat benar-benar terlaksana, juga dapat diapresiasi oleh, para, ya pemerintahan di Toraja Utara dan juga bisa go jadi, duta baca Sulawesi Selatan dengan program-programnya yang keren-keren abis. Dan itu dia perjumpaan kita, mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap, dan salah ucap. Saya Risa Azahra dan saya Marcel, duta baca terbaik 1 Kabupaten Toraja Utara. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.